Ibu Gembala namanya Bu Vini, datang dari Kupang. Beberapa tahun yang lalu itu tidak secara kebetulan ya, Tuhan arahkan pandangan saya, hati saya itu kok nyaman mau menyapa Ibu Emilia, padahal di situ banyak orang. Iya. Ya, banyak orang. Lalu sampai satu saat saya merenungkan, ini sudah dalam rencana Tuhan. Iya, ini betul. sudah diatur oleh Tuhan. Kalau seperti gitu banyak orang, kok hati saya ini mau sama Ibu Emilia. Saya lihat pengen datang ke saya. Nggak enak nih saya menyapa orang besar, saya dalam hati. Enak saya ini, tapi Tuhan bilang, ayo kenalan dia orang baik-baik. Iya betul. Jadi memang kalau kita dalam Tuhan, roh kita sama ya. Iya. Yang beda, roh betul-betul satu dengan yang lain. Respon otomatis yang benar. Jadi puji Tuhan, memang dari dulu saya pengen sekali waktu masih kecil lihatnya cuma di TV Dunia Dalam Berita. Kalau itu keluar tubuh Monas nih, terus kota Jakarta cuma itu kita nonton di rumah orang. Iya. Kadang juga kita nonton mereka mau makan kasih mati TV-nya, kita ditutup pintunya, kita disuruh di luar. Ya, tapi tidak apa-apa, itu proses yang harus kita jalani. Ya, jadi puji Tuhan, itu ternyata Tuhan kasih layar besar yang kehadiran saya melihat langsung mata. Seperti Ayu bilang, bukan cuma dari dia dengar dari kata orang, tapi matanya sendiri memandang Allah. Dan itu yang saya alami, pengalaman ajaib bersama Tuhan. Amin. Tuhan pertemukan saya dengan Mami Emilia, ya saya merasa itu semua anugerah Tuhan ya. Amin. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin ya terjadi seperti ini. Tapi karena tuntunan Tuhan itu saya rasa terlalu canggih bagi kita sebagai anak Tuhan. Walaupun melalui banyak proses dan tantangan, tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan itu indah ya. Amin. Indah. Walaupun jalan itu tidak selalu lurus, tidak selalu semulus yang kita harapkan. Yang kita harapkan dari A ke B, tapi kadang Tuhan bawa kita A ke C, ya ke Z, kembali ke B dan lain sebagainya. Tetapi endingnya dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang saya rasakan, bahwa Tuhan kita itu dahsyat ya. Amin. Kita memiliki Allah yang hidup yang baik. Amin. Kita sembah dalam nama Yesus ya. Jadi pertemuan yang indah dari waktu itu yang menghentak saya juga, walaupun saya juga sudah berkecimpung dalam pelayanan, tetapi saya semakin dalam pengenalan dengan Tuhan waktu di PMP dan MCD. Dan sampai hari ini saya mengingatkan diri saya dengan kekuatan Tuhan dan dorongan Roh Kudus yang memampukan saya untuk punya kerinduan yang bersekutu dengan saudara seiman, tidak dengan suara rasanya seperti apa gitu, tapi apalagi dengan firman Tuhan. Jadi cerita awal ketika saya kenapa sampai di pelayanan di Pulau Sabu, pulau terkecil ya dari Indonesia, bagian dari Indonesia kita. Saya tinggalnya di Takari. Bapak mertua juga seorang pelayan Takari. Di mana Bu? Ya, di Takari, di kota Kupang. Tapi dari Kupang ke sana itu 2 jam perjalanan lagi. Ya, naik mobil atau naik bis bisa ke sana. Ya, jadi sana. Jadi pertama itu sudah ditawarkan oleh Bapak mertua yang rintis, namanya kita di karismatik, yang memulai dari 1 jiwa gitu. Jadi dia cinta memang benar-benar ini demi keselamatan jiwa-jiwa. Dia datang di Pulau Sabu untuk menginjili, karena di sana banyak orang Jingitiu, orang halaik. Dan Tuhan, Opa sudah sekarang panggil Opa, karena orang tua sudah mendatangi beberapa hamba Tuhan, tapi mereka menolak. Mereka tidak mau, mungkin karena medan, mungkin karena jarak yang jauh. Karena kalau dari Kupang ke Pulau Sabu itu dengan kapal lambat 24-25 jam. Ya, kalau dengan kapal cepat 10-12 jam kalau kita gelombang. Dari Kupang ke Sabunya? Ya, Kupang ke Sabu. Ya. Waktu Opa bilang ke saya ini, Opa sudah bilang ke banyak orang, tapi tidak ada yang mau ke sana. Kasihan di sana itu sudah ada jiwa-jiwa yang perlu ditolong, dibimbing. Iya. Jadi saya juga tidak banyak tawar-menawar. Saya bilang, hidup saya sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Ini kesempatan saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya bilang, kapan lagi kalau ini
iya. Jadi saya tanpa harus menerima suami saya tidak menerima. Kalau kamu mau melayani Tuhan silakan, biar anak-anak saya yang urus. Anak saya yang kecil masih 6 tahun, Iya, iya. tahun waktu itu 3 tahun dan saya pulang pergi kasih tinggal dia. Ya, dia kadang nangis mama pulang, saya juga tidur kan. Ya mama sudah di atas kapal, belum juga pulang. Tidak harus pulang terus karena memang keadaannya. Tapi lama-lama mereka juga terbiasa mungkin dengan pertolongan Tuhan. Doa semua saudara seiman dari sudah terbiasa dewasa hidup sendiri. Iya. Jadi puji Tuhan saat ini sudah masuk ke tahun yang keempat. Dirintis oleh Opa itu sudah 7 tahun menunggu ada apa Tuhan yang melayani tapi tidak ada. Saya paling terakhir ya. Dipilih Tuhan, ditemukan oleh Tuhan. Iya, iya, iya. Yang meninggalkan suami anak-anak yang tidak gampang juga. Iya, betul. Korbanan, Iya. Yang kecil umur berapa itu? Sudah 6 tahun sekarang. dari 3 tahun. Ya ampun. Luar biasa ya. Jadi waktu maaf saya sedikit terharu dengan Iya. pekerjaan Tuhan. Tuhan. Itu ajaib. Iya, betul, betul. Saya sedih karena apa itu. Dan Iya. saya sedih, senang gitu. Tuhan, cara Tuhan itu bawa kita. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Ya, jadi waktu sudah dalam pelayanan juga masih banyak tantangan yang saya alami, saya hadapi gitu. Di samping 5 persis di Takari itu ada orang yang pakai ilmu hitam. Dan waktu saya memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidup saya untuk Tuhan, ada saja hal yang saya alami dalam keluarga, dalam pelayanan. Saya lihat pembelaan Tuhan itu ajaib. Amin. Amin. Tuhan bilang kalau kita hidup bersama Tuhan, Tuhanlah yang maju berperang dan kita. Amin. Amin. Jadi Iya. orang yang memusuhi bahkan targetnya dia harus menjadikan kami si keluarga itu tumbal. Dan pernah juga dia bilang kalau kayaknya ada yang tidak beres, ada yang sedang mengganggu dalam pelayanan ibu, dan memang betul itu. Waktu saya sakit-sakit terus juga, akhirnya saya sampaikan benar-benar doa sepakat itu besar kuasanya. Amin. Iya, iya. Jadi saya juga beriman, saya juga respon, saya juga yakin doa yang lahir dari seorang benar Iya. pengaruh. Besar kuasanya. Besar kuasanya. Iya. Jadi itu yang Tuhan lakukan. Tidak lama juga saya waktu masih di Sabu juga terganggu terus dengan orang ini karena dia pakai dua itu kuntilanak dan tuyul. Ya, dan saya dihadang 2 kali benar. Saya dihadang 2 kali, tapi dulu saya orangnya takut. Tapi sekarang saya berani kalau roh Tuhan. Amin. Ya, saya berani, saya tidak mundur sedikit pun, dan menurut orang kalau kita mundur berarti dia akan kuasai kita. Iya. Gitu. Tapi waktu itu saya tidak takut sedikit pun, malah saya berani, saya tantang dia. Saya tantang dia, saya berani dia dalam nama saya bilang begini, yang kau kira saya sendiri sekarang. Kamu, tapi kau salah. Yang ada pada saya ini barisan orang benar, barisan Allah yang hidup, Allah yang besar ada dalam saya, roh yang besar, roh itu yang kalahkan kamu. Amin. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus, saya ingat itu. Tapi dia masih begitu, ulang lagi 2 kali. Saya ambil puasa, perangi itu, perangan kita bukan lawan darah dan daging, tapi puasa dan harus dilawan roh dengan roh. Iya. Roh Tuhan dengan roh yang di situ berperang, dan itu yang saya alami. Amin. Tuhan sendiri maju berperang ganti saya. Tidak lama orang itu jatuh. Saya doakan bukan minta supaya dia diambil Tuhan. Saya minta Tuhan tolong sadarkan dia, buat dia bertobat, dan dia mengakui bahwa ada satu Allah yang hidup yang disembah, bukan yang lain. Amin. Ya, tapi ternyata Tuhan buat lain. Gitu. Iya. Tuhan buat lain. Tuhan, tidak lama dia jatuh, saya doa puasa itu. Lalu saya angkat tangan, saya serahkan dalam Tuhan, biar Tuhan yang maju berperang ganti saya, karena kami ini apa kalau bukan Tuhan. Amin. Jadi dia jatuh dari kursi yang dirawat di rumah sakit Boromeo, tidak lama dirujuk ke rumah sakit umum, tidak lama saya dengar juga dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi tidak tahu maksud Tuhan apa, mungkin karena dia sangat mengganggu pelayanan Tuhan. Ya, dia mengganggu kenyamanan Tuhan. Kita kan bikin
mata Tuhan. Ya, amin. Tuhan bilang siapa yang korek di mata Tuhan, dia akan berurusan langsung dengan Tuhan. Amin. Jadi itu yang saya imani, saya pegang prinsip hidup kita sebagai anak Tuhan. Jadi kemana-mana kita Ada ayatnya kan, Bu, jangan ganggu apa orang yang aku urapi. Ada di mana tuh? ya, jangan musik orang yang diperhati. Tapi Tuhan itu Daud bilang. Jadi Jadi pentingnya kita punya roh Allah yang hidup. Amin. Karena roh Allah itu adalah cap materai Allah. Amin. Akan memerdekakan kita pada hari kesusahan. Kita tidak tahu kapan ya itu. Tapi masa-masa itu Tuhan bilang orang benar pasti ada cara perlindungan Tuhan. Amin. Ya, cara perlindungan Tuhan. Jadi ya puji Tuhan, singkat cerita waktu saya pulang dari Sabu, karena hari Minggu masih ibadah pelayanan, saya tunggu besok hari Senin baru saya pulang ke Kupang karena sudah hampir 1 bulan di Sabu. Saya tidak pulang, anak-anak saya telepon dari saya sabar, masih ada yang mama selesaikan di sini Tuhan. Jadi Seninnya saya pulang sampai saat malamnya itu saya mabuk karena gelombangnya terlalu besar. Hampir dari Sabu itu sampai mau masuk Kupang, Pulau Semau kan sudah dekat Kupang itu saya masih keluar terus begini sampai lemah tak berdaya, orang bilang sama kayak potong. Iya. Gitu. Tapi saya sudah berusaha bilang saat dia ditindas atau dalam tekanan dia terus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saya terus angkat hati kepada Tuhan dalam keadaan itu sampai di rumah. Besoknya ya sampai rumah Selasa, besok hari Rabu itu yang Opa bilang, karena Opa juga sudah siap-siap mau ikut mukir dari Kupang di